Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sampai detik malam hari ini masih banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Semoga segala amal ibadah kita, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berpuasa, ada yang sudah 3 hari berpuasa, ada yang sudah 4 hari berpuasa. Mudah-mudahan juga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah puasa kita berakhir, puasa kita bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senyampang ini puasa kita masih banyak sisanya, dan yang sudah kita lakukan baru 3 hari atau 4 hari. Mari ke depannya kita hendaknya berpuasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh perhitungan, imanan wahtisaban, didasari dengan iman dan bersungguh-sungguh semata-mata mencari ridho Allah, dan bersungguh-sungguh agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penuh perhitungan, jangan sampai puasa kita ini begitu kita laksanakan tidak berhasil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya puasa ini kata Allah di dalam hadis qudsina, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak cucu Adam, ibadah anak cucu Adam itu adalah untuknya, kecuali adalah puasa. Fa innahu li, maka puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah-ibadah yang lain sudah disebutkan oleh Allah, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 27 derajat dan seterusnya. Itu oleh Allah sudah ditentukan, sudah disebutkan. Tetapi untuk puasa ini tidak disebutkan oleh Allah. Ini rahasia Allah. Tentunya harus sesuai dengan
perhitungan kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab banyak orang yang berpuasa itu hasilnya hanya haus dan lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan adalah hanya haus dan lapar saja. Sebab yang berpuasa hanya mencegah makan dan minum saja. Kemudian pandangannya tidak ikut berpuasa, hatinya tidak ikut berpuasa, pikirannya tidak ikut berpuasa, lisannya tidak ikut berpuasa, dan seterusnya. Sehingga yang didapat yaitu tadi, hanya haus dan lapar saja. Dan pada akhirnya tidak sampai bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Naudzubillah. Untuk itu hadirin sekalian, khususnya saya mengajak pada diri saya sendiri, mari kedepannya kita selalu berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita ini bisa maksimal dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi pahala sesuai dengan kehendak Allah tentunya, sesuai dengan rahasia Allah tadi. Ada beberapa penjelasan, hendaknya kita berhati-hati dengan 5 perkara yang nantinya akan menghapus nilai atau pahala puasa kita. Khamsatu asya tuhbitus shaum. 5 perkara yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kidbu, yaitu berkata bohong. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita tanpa terasa bergaul dengan sahabat-sahabat kita, ketika kita istirahat bekerja, ngomong-ngomong dengan teman-teman kita, tanpa terasa kita berbohong. Lebih-lebih yang pekerjaannya adalah jadi seorang pedagang misalnya. Kadang-kadang belum ditawar oleh orang lain, dia bilang, ini tadi sudah ditawar sekian Pak, Bu. Padahal belum ada orang yang menawar sama sekali. Ini tadi sudah ditawar sekian Pak, Bu. Sudah ditawar 100.000 rupiah umpamanya. Padahal yang nawar 50.000 rupiah dan seterusnya. Tanpa terasa kita berbohong. Ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Hati-hati. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Adu domba, kadang-kadang kita juga bergaul, ngomong dengan teman-teman kita tanpa terasa mengadu antara teman dengan teman yang lain. Untuk itu kita harus ekstra berhati-hati. Yang ketiga hadirin sekalian, yang dapat menghapuskan pahala puasa kita adalah al-ghibah. Nah, ini juga harus hati-hati. Ghibah ini artinya ngerasani orang, membicarakan orang lain. Lebih-lebih yang dibicarakan adalah kejelekan orang lain. Ini juga akan dapat menghapus pahala puasa kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, khususnya ibu-ibu, ya. Tapi juga bapak-bapak, kadang-kadang kalau sudah ngumpul, ngerombol, ya, ngomong-ngomong tanpa terasa ngerasani teman yang lain. Lebih-lebih yang dirasani adalah keburukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dapat menghapuskan pahala puasa kita adalah bersumpah palsu. Kadang-kadang kita juga tanpa terasa kumpul-kumpul dengan orang lain, dengan teman, kita bersumpah palsu. Juga kadang-kadang orang yang di pasar yang berjualan,
Demi Allah, tadi barang ini sudah ditawar orang lain, padahal belum ada orang yang nawar. Sampai berani bersumpah. Padahal pada saat itu tidak terasa bahwa dirinya adalah sedang berpuasa. Bukan berarti kita tidak boleh pada saat berpuasa saja, tidak. Di luar puasa pun kita juga dilarang. 5 hal ini. Untuk itu kita harus berhati-hati, lebih-lebih pada saat kita berpuasa. Yang terakhir hadirin sekalian, an-nadratu bis-syahwati. Memandang orang lain jenis maksud saya dengan syahwat. Lebih-lebih di kota besar ini, Masya Allah hadirin sekalian, kita kadang-kadang keluar dari rumah, ya, orang lain jenis lewat riwa-riwi di depan kita itu sudah banyak, dan orangnya bermacam-macam. Lebih-lebih yang cantik rupanya. Ini yang biasanya memperhatikan orang lah, jadi perhatian orang lain. Syukur alhamdulillah sekarang ini dianjurkan menjaga protokol kesehatan. Nah, harus pakai masker semuanya, sehingga tidak kelihatan sepenuhnya orang itu cantik tidak begitu. Ini menolong pandangan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang pertama ketika itu Ali diberi penjelasan oleh Rasulullah, wahai Ali, nadratul ula laka. Pandangan pertama itu untukmu. Karena biasanya pandangan pertama itu sesuatu yang tidak terduga atau tidak sengaja. Begitu lewat seret, waduh, kok wahyu sekali ya orang itu. Nah, kemudian jangan diulang kembali pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua itulah yang menyebabkan kita berdosa dan akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 hal mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 hal ini tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya ketika kita berpuasa saja, tetapi di luar puasa pun kita, karena sudah dilatih di dalam bulan puasa, di luar bulan puasa kita sudah menjadi terbiasa. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi hadirin sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.